Kemarin kita sudah membahas tentang makna dari wawasan kebangsaan. Untuk video sekarang kita akan lebih dalam mempelajari seluk-beluk wawasan kebangsaan. Mulai dari nilai dasar, unsur, asas, hakikat, landasan, dan peran wawasan kebangsaan. Halo pejuang, selamat datang di materi tes wawasan kebangsaan tentang seluk-beluk wawasan kebangsaan. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Oke, kita akan mempelajari seluk-beluk dari wawasan kebangsaan lebih dalam. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah nilai dasar dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki beberapa nilai dasar, yaitu berupa adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, memiliki nilai tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Terus nilai cinta akan tanah air dan bangsa, nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, nilai kesetiakawanan sosial, serta nilai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan seperti penghargaan terhadap martabat manusia, tekad untuk kehidupan bangsa yang merdeka, cinta tanah air, demokrasi, kesetiaan sosial, dan masyarakat yang adil dan makmur ini adalah pondasi penting bagi persatuan dan kemajuan bangsa. Berikutnya kita lihat unsur-unsur wawasan kebangsaan. Jadi nih, dalam mewujudkan wawasan kebangsaan, itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama, unsur wadah, yang mana meliputi wilayah Indonesia. Kemudian unsur isi, yaitu aspirasi masyarakat Indonesia. Terus unsur berikutnya, unsur tata laku, yang mana tata laku ini dibagi menjadi dua, yaitu tata laku batiniah, yang mana mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kemudian tata laku lahiriah, yaitu mencerminkan atau cerminan dalam perbuatan, tindakan, dan perilaku bangsa Indonesia. Jadi, untuk terwujudnya wawasan kebangsaan harus terpenuhi ketiga unsur ini. Berikutnya kita lihat asas dari wawasan kebangsaan. Ada beberapa asas wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah asas kepentingan dan tujuan bersama, memegang teguh solidaritas, asas keadilan, asas kerjasama atau gotong royong, kemudian kejujuran, dan terakhir adalah asas kesetiaan terhadap kesepakatan. Jadi nih, pada intinya, atau hakikat dari wawasan kebangsaan, ini merupakan bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan bangsa. Oke, berikutnya kita lihat landasan dan peran dari wawasan kebangsaan. Dalam kita berpikir dan bertindak yang bertujuan untuk kepentingan negara, itu harus memiliki landasan. Landasan ini disebut landasan wawasan kebangsaan. Landasan wawasan kebangsaan antara lain adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam bersikap dan berpikir untuk tujuan kepentingan negara, tidak serta-merta langsung dilakukan saja, melainkan harus sesuai dengan landasan-landasan wawasan kebangsaan. Maka dari itu, ada beberapa peran dari wawasan kebangsaan untuk berbagai aspek. Yang pertama, peran dari aspek ideologi. Dengan wawasan kebangsaan, maka kita akan menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI tetap terjaga. Kemudian peranannya untuk politik, di mana menciptakan kondisi masyarakat yang secara politik serta sistem politik yang sehat dan dinamis untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, dapat dipercaya, dan aspiratif. Wawasan kebangsaan juga berperan dalam aspek ekonomi. Dengan wawasan kebangsaan, maka akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin masyarakat mencapai pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan secara adil. Pada aspek sosial juga berperan nih.
yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup di sekitarnya dan merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa. Aspek selanjutnya adalah aspek budaya. Wawasan kebangsaan berperan dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberi sumber pendapatan daerah maupun nasional. Dan berikutnya adalah aspek pertahanan dan keamanan, yaitu wawasan kebangsaan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, itu ya peranan dari wawasan kebangsaan untuk berbagai aspek. Nah, akhirnya materi kita tentang seluk-beluk wawasan kebangsaan telah selesai. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan.